Adik-adik juga sudah hadir, bisa diberikan nikmat sehat walafiat. Kemudian juga ada Bapak Zainal Abidin, Pak, alhamdulillah juga sudah hadir, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan nikmat walafiat. Kemudian Mas Giri, juga ada Mas Hikmatullah, Masya Allah, Mas Hikmatullah luar biasa. Juga ada Mas Abi, kemudian juga ada Pak Heru, ada Mas Mikel, ada Pak Janiko, ada Mas Dilan juga, Masya Allah, juga ada Pak RT, Pak Yono juga, yang mudah-mudahan semuanya bisa diberikan walafiat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak sekalian, kita sekarang di pertemuan ini masuk ke surah Al-Ghasyiyah, Pak ya. Masuk ke surah Al-Ghasyiyah, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan surah Al-Fajr. Ya, Al-Ghasyiyah, Pak ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, itu dia, Pak ya. Ya. Baik, kalau sudah ketemu ayatnya kita langsung saja bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Ayat 5 dulu Pak ya. Hal ataka. Hal ataka. Hati-hati di sini Pak ya, haknya itu hak besar, jadi hal ataka. Nah, suaranya dari dada. Hal ataka. Jangan sampai jadi hal ataka hak kecil. Di sini hak besar. Hal ataka. Ataka taknya panjang makobi Pak ya. Jadi ataka. Jangan sampai maknanya ini terlewat. Hal ataka. Haditsu huruf ha. Nah, ini baru ha yang ini wasatul halqi Pak ya, tengah-tengah. Ya. Ha coba Pak. Hai. Hu. Nah, itu seperti itu Pak ya. Ha, hai, hu ya. Hadi di sini panjang karena di situ ada kasroh depannya ya mati. Hadi itu. Kemudian hadi itu huruf ta Pak ya. Hadi itu ini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi ta. Coba Pak, ta. Ri. Tu. Nah, gitu Pak ya. Itu hadi tu. Hadi tu gitu Pak ya. Iya, hadi itu. Hadi itu ghasyah huruf ghin. Ghin ini Pak makhrajnya itu di pangkal tenggorokan Pak, di lak-lakan gitu Pak ya. Gha. Coba Pak, gha. Ri. Ru. Ghasyah. Gitu Pak ya. Ghin. Al-ghasyah. Kemudian huruf sya, ini maksya itu makhrajnya sudah kita kenal, jadi di tengah-tengah lidah. Ghasyah. Ya, kemudian dia di sini taknya marbutoh, berhubung dia sukun karena waqaf, maka dia bunyinya berubah menjadi ha. Itu ghasyah, al-ghasyah. Ya, kita baca lagi. Hal ataka hadithul ghasyiyah.
Dan wujuhui, di sini wujuhui yauma idzin. Di sini pada kata wujuhui haknya itu harokatnya adalah dhammatain. Dhammatain atau tanwin bertemu dengan ya. Dan ini jadi idgham, ya. Jadi tanwinnya ini, dhammatain ini diidghamkan, dimasukkan ke huruf ya-nya. Tekan dan kasih tempo ya, wujuhui yauma idzin. Ya, wujuhui yauma idzin. Jadi tekan dan kasih tempo ya, wujuhui yauma idzin. Kemudian yauma idzin pada kata yau di sini yau, bukan yau ya, tapi yau. Bukan yau tapi bukan yau tapi yau. Yauma idzin ya, yauma idzin. Yauma idzin. Kemudian idzin huruf dha ini makhrajnya Pak ya. Ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri bagian atas lagi Pak ya. Dza, zi, du. Ya, dza, zi, du. Ya. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ya. Khasyi'ah huruf kha. Ini kha Pak ya. Ini pangkal tenggorokan juga nih Pak. Kha, khasyi'ah. Coba Pak. Kha. Khi. Khu. Itu dia khasyi'ah. Sya-nya sudah jelas, sudah kita tahu makhrajnya. Kemudian ain, ini ain makhrajnya di wasatul halqi juga tengah-tengah tenggorokan. Bapak ai, u. Itu dia. Jadi khasyi'ah gitu Pak ya. Itu ainnya di situ kuat Pak ya. Jadi kita baca lagi. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Kemudian amilatun nasibah ketemu dengan ain di sini sama dengan yang tadi makhrajnya begitu ya. A-nya di sini dipanjangkan karena ada fathah depannya alif. Amilatun nasibah. Ya amilatun. Ya, kemudian juga amilatun di sini tun itu digunakan Pak ya, amilatun nasibah, nunnya digunakan. Ya, karena di sini jadi idgham ada dhammatain ketemu nun, maka di sini di tanwinnya itu dimasukkan diidghaman ke huruf nun dan nunnya digunakan. Amilatun nasibah. Gunah itu dengung artinya didengungkan dan dikasih tempo Pak ya. Amilatun nasibah. Nasibah. Kemudian makhraj huruf shad. Ini shad Pak ya. Shad ini perlu dilatih Pak ya. Makhraj shad ini dia masih satu posisi dengan huruf sin. Cuman kalau shad ini kesannya ditebalkan, dibikin kesannya kembung gitu Pak ya. Kalau sa kan tipis Pak ya. Tapi kalau shad dibikin seolah-olah kembung gitu Pak bunyinya itu Pak ya. Coba Pak. Sa. Sa. Si. Si. Su. Amilatun nasibah. Nah, jadi nasibah gitu ya, nasibah. Ya. Masya Allah. Saya kira masih di itu Pak. Masih di Lamongan, Masya Allah. Asalkan Pak dia, Masya Allah. Amilatun nasibah. Kemudian ini tosla, pada kata tosla juga di situ ada shad ya. Tosla sama dengan shad yang nasiyah, begitu jabaran makhrajul hurufnya. Tosla, tosan kembungnya itu dimunculkan tosla, shad, tosla ya. Dan la-nya panjang, matobi tosla. Naron na-nya panjang karena di situ ada fathah depannya alif na. Kata ronnya ini fathatain ketemu dengan huruf ha dan ha ini huruf idhar. Idhar itu artinya jelas. Jadi tanwinnya dibaca dengan idhar alias jelas ya. Makanya naron tanwinnya jelas. Naron hamiyah. Hamiyah ini ha lagi hamiyah. Ha-nya panjangkan. Hamiyah dan di ujung kemudian tusqa, nah ini tusqa hati-hati sinnya di sini sukun
Sinnya ini nggak boleh mantul, Pak ya, nggak boleh qalqalah, nggak boleh kita baca tusqa, tapi tusqa, iya, nggak ada pantulan sama sekali. Yang ada hamas yang keluar, tusqa, gitu Pak ya. Hati-hati jangan sampai tusqa. Iya, nggak ada pantulan di huruf sinnya. Nah, kemudian huruf qaf itu makhrajnya adalah pangkal lidah, Pak ya, pangkal lidah bagian paling belakang, itu dikontakkan dengan lak-lakan gitu Pak ya. Coba Pak, Qi, U, Aq, Iq, Uq. Nah, begitu Pak. Tusqa ya. Tusqa, qa-nya panjang matobi. Tusqa min ainin. Min, di sini nunnya sukun ketemu ain itu diidharkan, dijelaskan. Min ainin. Min ainin ya. Ainin, huruf ain sama tadi sudah dijabarkan di awal-awal Pak ya. Min ainin, ain dibacanya ain bukan ain ya. Ain. Jadi condongnya ke i atau cenderungnya ke i, bukan ke e, bukan ain tapi ke i. Ain gitu Pak ya. Ya dalam istilah tajwid ini dinamakan apa Pak? Waktu itu huruf lin, Masya Allah Pak Haji. Huruf lin betul. Nah, ainin, ninnya di sini ibhar, tanwin depannya hamzah, ainin aniyah. Hati-hati pada kata aniyah, a-nya ini dibaca pakai hamzah Pak ya, bukan pakai ain. Sampai ainin aniyah salah kata ya, tapi ainin aniyah. Ainin aniyah. Ainnya ain pakai ain. Kalau aniyah pakai hamzah, bukan pakai ain. Ya, ainin aniyah begitu Pak ya. Iya, aniyah, a-nya panjang atau begini depannya alif aniyah seperti itu. Kita baca lagi. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Sebelum kita baca seorang-seorang, kita akan sedikit menjelaskan Pak ya terkait makna daripada surah atau 5 ayat dari surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah Pak ya dinamakan Al-Ghasyiyah itu berdasarkan kata di ayat pertama Al-Ghasyiyah. Dari situ dinamakan surah Al-Ghasyiyah. Dan Al-Ghasyiyah ini surah Makkiyah, artinya surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan Al-Ghasyiyah ini artinya adalah sesuatu yang dahsyat. Orang Arab bilangnya ad-dahiyah, sesuatu yang dahsyat luar biasa. Nah, itu Al-Ghasyiyah atau ad-dahiyah gitu Pak ya. Ya, dan disebutkan di ayat pertama itu adalah hal ataka, apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad haditsul ghasyiyah, berita tentang al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah itu ad-dahiyah, sesuatu yang dahsyat yang menampakkan huru hara yang bikin manusia ketakutan, itu al-ghasyiyah. Dan sudah merupakan budaya dalam bahasa Arab Pak, bahwa sesuatu yang hebat, yang keren, yang luar biasa, sesuatu itu oleh orang Arab pasti akan dikasih nama banyak. Sesuatu yang keren, hebat buat mereka akan diberi nama yang banyak. Seperti singa Pak ya, buat orang Arab itu singa itu hewan yang Masya Allah gitu Pak ya. Simbol kejantanan, keberanian, kegagahan, dan simbol hegemoni dan tiran gitu Pak ya. Kegagahan gitu Pak. Makanya singa itu namanya banyak Pak ya. Ada asad, lain, ada lagi apa itu? Siblun, Aitar dan lain sebagainya. Nah, begitupun kiamat merupakan sesuatu yang dahsyat, makanya namanya banyak. Ada Al-Qariyah, ada Asa, ada Al-Ghasyiyah, dan lain sebagainya. Ada Al-Waqi'ah juga seperti itu. Apakah datang kepada engkau wahai Muhammad berita tentang Al-Ghasyiyah? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab ya. Pertanyaan ini tujuannya untuk menakut-nakuti dan untuk membesarkan kesan daripada hari kiamat tersebut. Ya. Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad berita tentang Al-Ghasyiyah, untuk menakut-nakuti dan untuk memperbesar kesan daripada hari kiamat tersebut. Wujuhu yauma idzin khasyiyah, wujuh wajah-wajah yauma idzin pada hari itu khasyiyah, mereka tertunduk. Tertunduk kemudian hina begitu Pak ya. Wajah-wajah siapa? Wajah-wajah orang kafir atau orang-orang kufar Pak ya, yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan kitabnya, mendustakan apa yang Rasul bawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang orang-orang kafir tersebut, mereka itu benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat
menakutkan, Pak ya. Sangat-sangat menegangkan. Takut luar biasa sampai wajah mereka itu tampak hina, tampak terbentuk dan tampak muram. Karena mereka tahu bahwa hari itu mereka tidak akan lolos daripada adab Allah, gitu kan. Dan hari itu mereka akan menerima balasan akibat pendustaan mereka kepada Rasulnya, kitabnya, begitu Pak. Aduh, kebayang aja Pak ya, kalau orang mau dihukum mati digantung, kira-kira mukanya sumringah nggak Pak? Ada nggak orang mau ditembak mati koruptor misalkan atau apalah gitu kan, kayak pembunuh bayaran atau pembunuh berencana, gitu kan? Dia mau digantung, mau ditembak, ada nggak yang mukanya ceria, senang gitu Pak? Nggak ada Pak, mungkin mukanya pucat, udah kayak muka mayat aja gitu Pak. Kalau sudah tidak ada nyawa. Nah, begitu pun wajah orang kafir pada hari kiamat tersebut. Makanya mereka benar-benar pucat, muram, dan wajah mereka itu tertunduk, hina serta rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu. Amilatun nasibah. Amilah itu yang beramal, nasibah yang lelah. Jadi ini orang-orang kufar ini, Pak. Mereka itu kalangan orang kafir itu mereka yang sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh beribadah seperti rahib, Pak ya. Jadi mereka itu puasanya rajin. Ibadahnya kepada Tuhan mereka itu rajin. Bahkan rahib itu sendiri, rahib itu bagaimana? Sampai rela meninggalkan nikah, rela meninggalkan profesi, gitu kan? Nggak seperti orang pada umumnya cari kerja, punya keluarga, punya istri, bahkan punya 2, punya 3 istrinya, gitu kan? Punya anak banyak. Pokoknya kesenangan dunia mereka nikmati yang halal-halal. Kalau ini mereka tahan, yang halal pun mereka tidak ambil, tidak mereka kerjakan, Pak ya. Mereka ingin fokus beribadah kepada Tuhan mereka. Kawin coret, kerja coret, pokoknya fokus ibadah gitu Pak. Tapi masalahnya mereka ini yang lelah beramal, lelah beribadah kepada Tuhannya, ternyata di akhirat malah celaka Pak. Nah, ini yang sangat menakutkan Pak ya. Orang yang merasa dirinya akan selamat, rajin puasa gitu kan, puasanya rahib gitu Pak ya. Rajin ibadah sampai ninggalin nikah, ninggalin apa, ternyata malah ke neraka. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Setelah mereka lelah beramal, rahib ini sampai matanya cekung akibat begadang ibadah kepada Tuhannya, sampai badannya ini kering kerontang akibat banyak puasa untuk Tuhannya. Ternyata pada akhirnya mereka menyangka akan mendapatkan nikmat balasan, malah tasla narun hamiyah, dikejutkan dengan azab yang tidak diduga oleh mereka. Gimana ini gitu kan? Ibadah yang habis-habisan kita kerjakan sampai badan ini rusak, ninggalin kawin, ninggalin kesenangan, ternyata malah masuk neraka, waliyadzubillah. Makanya Pak diriwayatkan Pak ya, dalam satu riwayat dari Abu Bakar Al-Barqani Pak ya, yang meriwayatkan dari Abu Amrun Al-Juni bahwa pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewat ke tempat tinggal seorang rahib. Kemudian memanggil rahib tersebut, "Ya rahib, sini rahib," katanya. Yang perin, pas dekat nangis Umar Pak. Nangis. Kan kata orang di situ kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amrul Mukminin, maladhi yubkika," gitu kan? Apa yang bikin kamu nangis gitu kan? Saya ingat dengan firman Allah Ta'ala gitu kan, apa itu? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apa itu? Mereka yang sampai lelah beramal, beribadah gitu kan kepada Tuhannya, tapi berhubung amalnya itu dibangun di atas asas kekafiran, di atas asas yang bukan tauhid, maka semuanya sia-sia, amal ibadah malah menjurus kepada neraka, waliyadzubillah. Nah, makanya itu di situ Umar menangis, lihat nih orang ya rahim, ya Allah, ninggalin kawin, ninggalin apa-apa kesenangan, ditinggalin, fokus ibadah sama Tuhannya, rela begadang, rela puasa, udah cekung pada matanya, udah kurus badannya, udah memutih rambutnya dalam rangka beribadah kepada Tuhannya, tapi ternyata di akhirat bakal masuk neraka. Kasihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu Pak. Nah, ini bantahan juga bagi orang-orang liberal Pak, yang berpemahaman sesat bahwa agamanya mau ini, mau itu, mau gimana juga bodoh amat. Yang penting dia punya amal kebajikan pasti diterima oleh Tuhan. Gitu katanya. Mau agamanya ini, mau agamanya yang begini atau yang bagaimana juga gitu Pak ya. Pokoknya selama mereka orang baik pasti akan ke surga begitu Pak. Nah, di sini dibantah oleh ayat ini Pak. Itu kan dibantah oleh ayat ini bahwa orang-orang yang tidak bertauhid, tidak berislam, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun iman yang lainnya, bagaimanapun dia soleh dan baiknya, sia-sia semuanya. Tidak akan ada bermanfaat. Makanya Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matuhum kuffar fala yuqbalu min ahadin mil'ul ardi dhahaba wa law ibtadabi. Orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran mereka, mereka itu tidak akan diterima tebusan untuk menyelamatkan dirinya meskipun sebanyak
emas sebanyak bumi, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Ya, nah di sini berarti bantahan jelas. Kalau di Metro TV coba lihat pada YouTube, Bang. Ada usaha pakai peci hitam, pakai koko putih, pakai kacamata, cerita katanya. Pokoknya Tuhan itu tidak melihat agama. Mau dia orang gimana juga, asal dia orang baik, punya kebajikan, punya kiprah dalam hal-hal positif, mau apapun agamanya pasti akan punya tempat di sisi Tuhan katanya. Itu jelas kebatilan, Pak. Bertentangan dengan ayat-ayat Quran. Bahkan yang ngomong begitu bisa jadi kafir, Pak. Kenapa? Karena mendustakan Al-Quran. Kata Al-Quran hanya Islam, inna dina indallahi al-Islam. Kata dia semua agama bisa diterima kok. Berarti mendustakan ayat. Makanya wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang nyari agama selain Islam, maka di akhirat dia akan jadi orang yang rugi. Karena bagaimanapun amal ibadah yang dia kerjakan kosong, tidak bernilai di hadapan Allah. Karena bukan untuk Allah, tapi untuk Tuhan dia. Allah nggak terima kalau bukan untuk Allah gitu kan. Seperti itu, Pak. Iya, nah itu jadi bantahan bahwa pemahaman liberal, pluralisme itu jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan ajaran Islam lah ya, seperti itu. Kemudian tusqa min ainin aniyah, dan orang-orang kafir tersebut akan dikasih minum dari air yang ainin aniyah, air yang sangat panas luar biasa. Jadi air itu mereka kalau mereka deketin muka kayak itu angus mukanya, Pak. Diminum oleh mereka, Pak ya. Ya, karena di neraka itu saking mereka merasakan panas neraka yang luar biasa, mereka kehausan, Pak. Tapi nggak ada minuman, nggak ada makanan gitu, Pak. Yang benar ada juga minuman aniyah, Pak ya, itu air yang sangat panas luar biasa. Akhirnya mereka minum, malah usus mereka hancur dan mereka hangus akibat meminum air tersebut, begitu, Pak. Disebutkan makanan ahli neraka itu apa? Ada apa tuh? Zakum. Zakum, inna syaratat zakum itu kan semuanya pohon zakum itu makanan bagi para pendosa, itu orang-orang yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka juga akan makan bislin. Apa tuh dalam surat apa berarti? Bislin. Wala ta'amun illa ghislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Apa itu ghislin? Darah nanah, Pak. Ya diminum sama mereka, Pak, dimakan. Itu luar biasa. Itu ada maknanya itu, Pak. Jadi kita dari Allah untuk kita untuk bisa semakin banyak beramal untuk bisa kita melindungi diri kita daripada azab neraka tersebut. Makanya Umar bin Khattab bilang apa, Pak ya? Kalian hari ini mendengar si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal, pengumuman gitu kan. Dan nanti kalian akan mendengar Umar meninggal, gitu Pak ya. Seperti itu Pak. Kita kan lihat di WA Pak ya, di Facebook gitu kan. Atau bahkan di lingkungan itu emang pengumuman innalillahi wa telah meninggal fulan bin fulan karena sakit di rumah, sebagainya Pak. Dan nanti suatu lihat nama kita yang disebutkan, nama kita disebut, kemudian nama kita akan disebar di FB, ya, pakai foto kita ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kita akan ada di situ. Kita dapat bagian. Nanti ya kan ketika menghadapi kematian. Makanya mumpung masih dikasih kesempatan sebelum nama kita disebar di WA, ya, atau disebar di FB atau diumumkan di pengeras suara di tempat kita tinggal, siapkan bekal kita untuk menghadapi kematian. Karena apabila banyak bekal, kematian itu indah, Mas. Bahagia kita meninggalkan corona, meninggalkan PPKM, segala keriuhan, kita masuk ke dalam nikmat kubur, tidak akan mati lagi, akan susah lagi. Semuanya Allah jamin dengan keindahan kebahagiaan dalam nikmat kubur gitu, Pak ya. Seneng nggak? Kenapa nggak mati dari dulu ya? Enakan dikubur. Dunia PPKM lah, gitu kan. Corona lah, macam-macam pengumuman mati lah, jadi turun imun saya gitu. Akibat kebanyakan dengar kabar kematian gitu, Pak ya. Seperti itu, Pak. Nah itu mungkin mohon maaf kepanjangan ya. Dari siapa dulu mungkin ini 3 ayat, kemudian 2 ayat Pak ya. Jadi yang pertama baca 3 ayat, yang kedua baca 2 ayat. Gimana? Itu aja Pak ya, biar cepat ini banyak ini Pak ya. Jadi yang pertama baca 3 ayat, yang kedua 2 ayat. Dari mana dulu? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتاك حديث الغاشية ما شاء الله يومئذ
Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah Pak Haji. Tadi bacaannya lancar Pak Haji, Masya Allah. Makronya juga tadi bagus. Kemudian tadi idghamnya, izharnya, dan juga tadi gunnahnya terbaca dengan baik sekali. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Silakan Pak Yono, dua ayat saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Naron, jelas ron di situ Pak. Naron aniyah. Naron aniyah. Naron aniyah. Min ainin aniyah. Nah, pada kata ainin pakai ain Pak. Terus min ainin aniyah. Ainin aniyah. Kalau di situ Pak. Min ainin aniyah. Hati-hati aniyahnya enggak aniyah Pak ya. Aniyahnya tetap hamzah. Min ainin aniyah. Aniyahnya tetap pakai hamzah. Coba lagi Pak. Min ainin aniyah. Begini lebih ya. Itu dia. Kalau Pak Yana, Masya Allah tadi bacaannya sudah bagus. Oh iya lupa ya. Kita punya jamaah online, Masya Allah. Ada Pak Dedi, Masya Allah. Alhamdulillah hadir sehat. Masya Allah. Sama Pak Febrian juga ya? Ada maksudnya? Ya, assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah nih. Waalaikumsalam Pak Febrian, Masya Allah. Ahlan, Pak. Gimana Ustaz? Kabarnya sehat-sehat semua ya, Insya Allah. Semua pokoknya sehat-sehat. Amin ya Allah. Silakan Pak Febrian, boleh baca. Ya, Pak Dedi. Oke. Saya dulu. Pak Pak Dedi dulu, monggo. Pak Dedi, monggo. Ya, saya. Pak Dedi, monggo Pak Dedi. Ya, sendirian ya. Silakan Pak Dedi dulu boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiah. Iya. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Itu dia. Seayat lagi Pak. Amilatun. Amilatun nasibah. Itu dia Pak. Amilatun nasibah. Iya. Masya Allah ya. Tadi kedengaran bacaannya lancar Pak. Bagus. Makrotnya juga tadi bagus. Panjang pendeknya, gunnahnya, idghamnya, juga gunnahnya terbaca dengan baik. Masya Allah Pak Dedi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran Pak Dedi. Masya Allah. Mudah-mudahan ayat yang dibaca menjadi obat, menjadi syifa dan menjadi peningkat untuk imun itu. Amin. Berat. Takut patah. Ininya kepencet. Dipikir gini. Ini. Kembali nggak? Kepencet begini. Volumenya yang kecil. Silakan Pak Febrian. Ayat pertama sampai ayat berapa Ustaz ya? Ayat sekarang ayat 4 sampai 5 aja Pak, 2 aja. Tasla naron Oh, 4 sampai 5 ya. Iya, 4 dan 5 aja. Silakan tafadhol Pak Febrian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasla naran hamiyah. Masya Allah. Tusqa min ainin aniyah. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik Pak Febrian. Tadi bacaannya bagus. Sodnya tadi jelas. Kemudian naron, idharnya juga di situ bagus. Aniyah, makhrajnya juga jelas. Terus qafnya, makhrajnya juga ain. Dan tadi aniyah, betul. Beda antara
ain dengan hamzah. Masya Allah, barakallahu fiik, Pak Febrian. Bacaannya sangat tadi bagus, tertil, Masya Allah, dan jawaban. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dibaca menjadi berkah buat Mas Pak Febrian yang membacakan, kita yang mendengarkan. Ya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran Pak Febrian. Lanjut kita ke jamaah offline. Ada Pak RT, silahkan. Pak. Iya. Ya Allah. Khasyi'ah. Kha dengan sya'nya di situ Pak RT diperjelas lagi. Khasyi'ah. Iya. Lebih bagus. Iya, amilatun nasibah. Iya, Masya Allah Pak RT. Jadi bacaannya lancar, panjang pendeknya pas, yang panjang-panjang, yang pendek-pendek, dan makhrajnya pun sudah banyak yang bagus. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Pak RT. Silakan nih generasi kita, ada Mas Gila, silakan. Iya. Iya. Iya, hamiyah. Coba saya haknya hamiyahnya coba haknya ditambah lagi hamiyah. Bagus, bagus, Masya Allah. Masya Allah. Tinggal ainnya saya cuma ainin ya. Tadi udah anehnya udah bagus. Tinggal di aininnya tusqamin ainin ya. Makhraj ainnya tambah lagi saya. Oh ya, coba ainin. Keluar juga ainnya, benar, Masya Allah. Bagus. Ini Mas Dilan, barakallahu fiik. Ternyata kalau itu dipaksa keluar juga ya ainnya, benar ya. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Silakan dari Mas Dilan kita ke Pak Jasmin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke ayat pertama, Pak. Hal ataka. Ya, ayat pertama betul. Ghasyiyah. Sya'nya diperkuat, Pak. Itu ghasyiyah. Ya. Itu ghasyiyah. Sedikit lebih. Khasyi'ah, ya. Iya, Masya Allah. Iya. Itu bagus, Pak ya. Allah, ayat ketiga betul. Tadi makhrajnya sudah banyak yang bagus, Pak. Kedengaran jelas tadi, Masya Allah. Kemudian tadi gunnahnya, panjang pendeknya, dan tadi idghamnya, makhraj sya dan ainnya terbaca dengan bagus, Pak ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu ahsanal jazaa, Pak Jas. Lanjut. Jadi Pak Jas, kita ke Mas Fadhil, Mas. Iya. Masya Allah. Iya. Iya, Masya Allah. Hanya bagus, lancar. Makronya tadi bagus. Panjang pendeknya juga tadi betul, tepat. Kemudian tadi izharnya juga betul. Min ainin makhraj ain dan hamzahnya terbedakan dengan baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan.
Yuk, dari Mas Fikal kita ke Pak Heru. Heru kembali ke ayat yang pertama. Iya. Pak ini di Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lebih bagus. Ghosyah. Kata tadi itu ghosyah. Iya, ini lebih bagus. Ya, khosyi'ah. Danya jadi lebih tinggal gimana? Itu lagi khosyi'ah. Ini lebih bagus. Ainnya amilatun. Ya. Ya. Pada kata milatun tidak ditekan, tidak mil enggak, tapi amilatun biasa amilatun lagi Pak amilatun. Nah, itu sudah berkurang Pak, cuman tekanannya masih ada Pak ya. Amilatun, milah biasa amilatun nasibah ya. Ya, masih ada tekanan Pak. Amilatun nasib. Ya, ini lebih bagus Pak. Bagus. Tinggal di naknya tadi tambah panjang dikit lagi Pak. Amilatun nasib. Ya. Segini lebih bagus Pak ya. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan katsiran Pak. Itu tadi bacaannya sudah banyak peningkatan, itu ainnya bagus, panjang pendeknya gunanya tadi idghamnya terbaca dengan baik sebagai bayar. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Allah. Lanjut dari Pak Heru kita ke yang silakan. Iya. Iya, Mas. Naron saya naron hamiyah. Iya bagus. Terus kusta. Itu sudah lebih bagus Pak ya. Coba di ainnya Pak, lebih ini lagi Pak. Kusta min ainin aniyah. Coba Pak di ainnya dikeluar. Itu bagus Pak, Masya Allah. Ainnya keluar dan bagus. Tadi bacanya lancar, panjang pendeknya pas, ibharnya tadi jelas juga, bagus. Kemudian di ainnya juga terbaca dengan baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Lanjut dari Pak Yazar ke Mas. Fadhol Mas. Iya. Masya Allah. Apa tadi Abi? Ada kata wujuhui, apa? Bagus, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Lancar, kemudian tadi makhrajnya juga bagus, idghamnya, kemudian tadi gunnahnya, semuanya terbaca dengan baik. Abi Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. Cut dulu ada atau lanjut aja? Lanjut aja, silakan. Silakan Pak Hikmat, silakan. Iya, Masya Allah. Ya, haknya coba lebih ini kan lebih tipis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia. Tulisannya Pak ya? Hanya itu kerasa, hanya gitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Pak.
Nah, ini lebih berat ada ya. Haniyah. Masih agak gede haknya Pak ya. Lebih di apa ditipisin lagi. Tasla narun hamiyah ya. Nah, kayak gini lebih bagus. Lanjut. Bagus, masya Allah. Terbedakan antara ain dengan hamzah bagus. Jadi bacaannya lancar. Kemudian juga tadi panjang pendeknya itu tepat izharnya. Kemudian tadi haknya sudah diperbaiki dan tadi masya Allah baik. Kemudian ain dengan hamzah terbedakan dengan jelas. Masya Allah barakallahu fiik Pak Hikmat wa jazakallahu khairan katsiran. Lanjut dari Pak Hikmat kita sudah Mas Giri. Silakan Mas Giri tafadhol. Iya, insyaallah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Tinggal di shadnya Mas Giri tambah lebih pesan kembung itu dimunculkan. Amilatun nasibah. Segitu sudah ada. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi wa jazakallahu khairan katsiran, bacaannya bagus, lancar dan makrojnya juga jelas serta idghamnya panjang pendeknya terbaca dengan baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Kalau dari Mas Giri kita ke Pak Tri. Silakan, fadhol Pak Tri. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Iya, barakallahu fiik Pak Trio. Bacaannya tadi lancar, makhrajnya jelas. Kemudian tadi izharnya juga pada kata min ainin juga perbedaan antara ain dengan hamzah terbedakan dengan sangat jelas. Barakallahu fiik wa jazakallahu ahsanal jazaa Pak Trio. Jadi udah kita terus Zainul Abidin. Iya. Oh, siap. Iya. Oh, syiah. Ainnya lebih. Iya. Ya, amilatun nasibah ya. Di shadnya tambah ini Pak, pesan kembungnya itu dimunculkan. Amilatun nasibah ya. Segitu ada Pak. Barakallahu fiik Pak Zainal Abidin. Bacanya tadi lancar, makrojnya tadi bagus, kemudian panjang pendeknya, gunnahnya, idghamnya terbaca dengan baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan jazaa Pak Zainal Abidin. Lanjut kita ke Pak Haji. Kayaknya Pak Haji biar lebih enak, kayaknya 1 sampai 5 aja Pak Haji ya. Nanggung ya. Akhir biar lengkap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة Iya, Masya Allah, bacaannya lancar luar biasa. Kemudian tadi makhrajnya, panjang pendeknya, idghamnya, kemudian gunnahnya, semuanya terbaca dengan sangat baik sekali. Barakallahu fiik wa jazakallahu ahsanal jazaa. Kita selesai Pak ya. Mudah-mudahan ayat yang kita baca menjadi obat untuk penyakit lahir batin kita, jadi syafaat dan menjadi amal soleh yang mengantarkan kita ke surga. Amin ya Allah. Demikian
Bapak sekalian, jamaah online dan offline Sholat Ar-Rahmah, jamaah offline online, Dedi dan juga Mas Febrian, mudah-mudahan juga semoga kita kesehatan, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.